Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel. Ya, teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun kita berada. Hari ini saya akan berbagi materi tentang logika proposisi untuk mata pelajaran informatika SMK kelas 10. Nah, sebenarnya kapan kita menggunakan logika? Nah, logika ini kita gunakan berkaitan dengan kemampuan berpikir otak kita, yaitu untuk menalar, ya, kemampuan untuk menalar. Nah, ketika kapan kita menggunakan logika? Ya, saat kita ditemukan atau dihadapkan dengan masalah atau persoalan yang kemudian kita perlu kemampuan menalar itu untuk mencari kesimpulan apa sih yang sebenarnya dapat menjadi solusi dan kemudian kita putuskan solusi itu apa. Nah, contohnya bagaimana? Ketika misalnya kita menemukan suatu persoalan di mana setiap tamu yang datang di suatu kantor perlu disterilisasi karena kan tidak menjamin tidak menjamin mereka steril bersih ya, sehingga perlu adanya proses sterilisasi. Nah, masalah itu apa sebenarnya? Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapannya semua orang yang masuk, tamu itu bersih, sudah kondisi bersih, tapi kenyataannya belum tentu, ada yang belum cuci tangan atau bahkan menaiki atau naik ya kendaraan transportasi umum. Nah, disitulah perlu kemampuan menalar untuk menemukan kesimpulan bahwa perlu adanya proses sterilisasi dalam proses tamu masuk ke kantor. Kemudian diputuskan keputusannya misalnya mengambil bagian untuk sterilisasi itu berupa kotak sterilisasi atau bilik sterilisasi. Nah, itu contohnya. Atau bisa juga ketika ditemukan persoalan di mana orang sering bercuci tangan dengan wastafel ya, itu masih dengan keran biasa dan itu masih ada risiko penularan dengan adanya proses orang itu memutar keran. Nah, ditemukan kesimpulan bahwa perlu adanya keran yang bisa otomatis ya menyala ya. Jadi keran yang otomatis menyala dengan sensor ketika ada suhu tubuh panas ya, itu bisa keluar airnya. Nah, disimpulkan keputusannya perlu adanya satu wastafel yang memang bekerja secara sensor seperti itu. Nah, kemudian logika informatika itu sendiri merupakan pernyataan-pernyataan atau statement yang dapat bernilai benar, true atau salah atau false, dan menghasilkan kesimpulan dari pernyataan tersebut. Nah, sebenarnya kalau bekerja atau pemecahan masalahnya itu berkaitan dengan teknologi, karena kita di era industri 4.0 dan society 5.0, maka biasanya kita memberikan perintah, bantuannya itu meminta pertolongan melalui perintah komputer. Sedangkan arsitektur sistem komputer itu tersusun atas rangkaian logika 0, false, dan 1 atau true yang kemudian dikombinasikan dengan sejumlah gerbang logika. Maka dari itu nanti kita kenal adanya logika biner. Biner ya. Jadi antara 1 dan 0. Kalau benar ya 1, kalau salah berarti 0 perintahnya. Nah, kemudian dalam menyatakan logika kita memerlukan ungkapan bahasa ya dalam bentuk bahasa. Seperti yang kita tahu di materi berpikir komputasional, kita mempelajari tentang kemampuan berpikir otak. Sebelah kiri adalah menalar ya, terus logika, urutan, hitung, dan bahasa. Jadi ketika kita menyatakan logika kita, kita perlu menggunakan bahasa. Sedangkan bahasa ya biasanya tersusun dari kata, kemudian dari kalimat. Sedangkan kalimat itu sendiri merupakan kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa dan mengandung arti. Kalau logika kita dinyatakan dalam bahasa Indonesia, berarti kita mengikuti tata bahasa Indonesia. Sedangkan ketika menggunakan bahasa Inggris, berarti sesuai dengan tata bahasa Inggris. Nah, dalam menyatakan logika, kita khusus menggunakan kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang bersifat menerangkan. Disebut juga proposisi atau pernyataan. Dari itu kita kenal proposisi, yaitu suatu tutur atau bisa juga pernyataan yang digunakan untuk melukiskan keadaan yang belum tentu benar ataupun salah di dalam bentuk sebuah kalimat berita yang menyatakannya. Proposisi sendiri merupakan istilah yang digunakan di dalam analisis logika, teman-teman. Nah,
Proposisi itu sendiri mempunyai elemen yang pertama subjek, kemudian kedua predikat, ketiga konektif, dan keempat quantifier. Umumnya, ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, yang kita kenal adalah SPOK, ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Umumnya kalimat pernyataan tersusun atas elemen tersebut. Sedangkan berdasarkan bentuknya, proposisi ada dua. Yang pertama yaitu proposisi tunggal, yaitu proposisi yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Misalnya, saya membaca, adik bermain. Nah, itu adalah proposisi tunggal. Kemudian proposisi majemuk merupakan proposisi yang terdiri atas satu subjek dan lebih dari satu predikat. Bisa dikatakan proposisi majemuk ini merupakan gabungan dari dua proposisi tunggal atau lebih. Misalnya, Diana belajar matematika dan mendengarkan musik. Contoh berikutnya adalah bayam merupakan tanaman sayuran. Itu proposisi tunggal yang pertama. Proposisi tunggal yang kedua, bayam merupakan obat alami penurun darah tinggi. Kemudian ketika dijadikan proposisi majemuk atau pernyataan majemuk, bagaimana bunyinya? Bunyinya menjadi bayam merupakan tanaman sayuran sekaligus obat alami penurun darah tinggi. Itu contohnya. Nah, teman-teman, berikut ini kita coba perbedaan antara proposisi dan bukan proposisi. Proposisi, misalnya, adalah bentuk kalimat yang deklaratif, yaitu SMK Negeri 1 Bawang memiliki 8 kompetensi keahlian. Sedangkan bagaimana dengan kalimat berikut? Apa saja yang dipelajari di program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis? Ini bukan proposisi teman-teman, karena masih bentuk pertanyaan dan juga dapat menimbulkan perdebatan. Setiap orang pasti akan menjawab beda-beda jika memang faktanya tidak diketahui secara umum. Maka dari itu perlu kita ingat bahwa proposisi itu tidak mengandung perdebatan, bukan merupakan kalimat perintah, bukan merupakan kalimat tanya. Seperti itu teman-teman, semoga kita paham ya untuk apa kita belajar proposisi, karena kemampuan berpikir kita untuk menyatakan logika kita perlu menggunakan bahasa. Bahasa yang dimaksud adalah dengan kalimat deklaratif yang disebut dengan proposisi. Proposisi itu sendiri ada dua, tunggal dan majemuk. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti kita akan bahas lagi di materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.